Oke, Ibu lanjutkan terhadap dimensionality reduction menggunakan PCA. Ada banyak sekali langkah-langkahnya. Kita bahas satu persatu. Oke, contoh datanya dulu ya. Contoh kita punya data yang kita miliki. Misalkan sederhana saja dulu ada dua fitur yang kita punya, yaitu fitur 1 dan fitur 2. Kita mengumpulkan dari 5 buah objek. Ya, Ibu tulis random saja, misalkan ini adalah 2, 5, 8, 14, 16. Fitur kedua misalkan setelah Anda sensing ketemu 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan. Oke, langkah 1, cari mean rata-rata untuk setiap fitur. Cari rata-ratanya. Di sini misalkan rata-ratanya ketemu adalah 9. Di sini rata-ratanya ketemu 3. Gitu ya, X barnya. Oke, sehingga kemudian langkah yang kedua adalah cari atau hitung yang namanya zero min vector. Zero min itu adalah apa? Yaitu matrik ini ya, kita kurangkan setiap komponennya dengan meannya masing-masing, sehingga kita akan punya matrik yang baru. Ini fitur 1, fitur 2, data 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka di sini 2 dikurangi 9 adalah minus 7, minus 4, minus 1, 5, 7. 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Kemudian ini adalah minus 1, 0, 1, dan juga 2. Nah, ini sudah ketemu zero min-nya. Oke, langkah ketiga. 1, 2, 3. Setelah ketemu zero min vektornya, zero min matriknya ya, maka Anda akan menghitung yang namanya covariance. Covariance ini adalah Anda hitung seperti halnya menghitung variance. Jadi covariance matrik atau sebut saja C adalah 1 dibagi N-1. N adalah jumlah datanya. Anda ada punya 5 ya, berarti 5 min 1 ya, dikalikan dari sebut saja ini adalah zero min matrik gitu ya, adalah Z yang ditranspos dikalikan dengan Z itu sendiri. Sehingga kemudian kalau kita hitung covariance-nya berarti 1/4 dikali ini ditranspos berarti minus 7, minus 4, minus 1, 5, 7, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 dikalikan dengan matrik tersebut. Minus 7, minus 4, minus 1, 5, 7, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dikalikan, ini kan matrik ukuran 2 kali 5. Ini adalah matrik ukuran 5 kali 2. Berarti menghasilkan matrik ukuran, betul sekali, 2 kali 2. Ya, tadi sudah Ibu hitung sebelumnya. Nanti coba ya perkalian matriknya. Tadi sudah ketemu, di sini adalah 150, di sini 37, 37 dan juga 10. Nanti dicoba secara manual untuk mendapatkan nilai covariance matriknya. Nah, ini nilainya hasil perkaliannya kemudian dibagi 4 sehingga ditulis di sini sebentar. Sehingga kemudian covariance-nya adalah ketemu 150/4, 37/4, 37/4 dan 10/4. Ini ketemu covariance matriknya. Itu selesai ya, 1, 2, 3. Oke, langkah berikutnya. Langkah nomor 4. Ya, setelah Anda menemukan matrik covariance-nya, langkah selanjutnya adalah Anda mencari yang namanya eigenvalue. Anda masih ingat dulu di Matkomlan ya, cara mencari eigenvalue adalah cari determinan dari lambda I minus
covariance matriknya Anda tadi sama dengan 0. Oke, berarti determinan dari ini covariance matriks kita ya. Berarti lambda minus 150/4. Ini kan lambda minus 10/4. Di sini minus 37/4. Di sini juga sama, minus 37/4. Ya, cari determinannya sama dengan 0. Determinan 2 kali 2 kalikan kurangi dengan ini kan gitu. Berarti akan ketemu lambda minus 150/4 dikalikan lambda minus 10/4 dikurangi minus 37/4 dikali minus 37/4 sama dengan 0 ya. Sehingga kemudian kalau kita kalikan, kita sederhanakan, ketemunya adalah lambda kuadrat minus 160/4 lambda minus 131/16 sama dengan 0. Oke, kita cari akarnya kan gitu ya. Oke, maka kemudian kita pakai rumus ABC. Rumus ABC menyebutkan bahwa lambda adalah minus B plus minus akar B kuadrat minus 4 kali A kali C dibagi 2A. Ini kan ya rumus ABC. Nah, kita masukkan masing-masing ke sini. Kemudian sudah Ibu hitung sebelumnya, akhirnya mendapatkan lambda 1 adalah 40,2. Lambda 2 atau root yang kedua adalah minus 0,2. Ya, itu berarti mencari eigenvalue. Eigenvalue yang pertama adalah 40,2. Eigenvalue yang kedua adalah minus 0,2. Itu adalah langkah keempat. Setelah itu kemudian langkah kelima, setelah ketemu eigenvalue maka pasti Anda akan diminta mencari eigenvektor kan gitu. Ada dua lambda. Lambda pertama adalah 40,2, lambda kedua adalah minus 0,2. Eigenvektor, Anda masih ingat bahwa eigenvektor adalah lambda I minus C dikalikan eigenvektornya. Karena ini 2 kali 2 maka eigenvektor Anda adalah 2 kali 1 X11 X21 sama dengan 0 kan gini ya. Sehingga kemudian kalau kita masukkan nilai lambdanya, berarti kita akan punya lambda minus 150/4 minus 37/4 minus 37/4. Ini lambda I minus C nya ya. Ini adalah lambda minus 10/4 dikalikan X11 X21 sama dengan 0. Maka kita punya di sini adalah lambda minus 150/4 X11 minus 37/4 dari X21 sama dengan 0. Ini kali ini tambah ini kali ini kan gitu. Oke, yang ini sekarang sisi sini dikalikan X12 X21. Berarti minus 37/4 X11 dikurangi lambda minus 10/4 X21 sama dengan 0. Dah, kita bisa menemukan kan X11 dan X21. Apakah menggunakan eliminasi dan substitusi? Tidak, karena Anda tidak akan bisa menemukan X11 dan X21 menggunakan eliminasi dan substitusi. Tapi Anda gunakan permisalan ya, diingat-ingat lagi materi matkom lanjutnya. Jika X11 kita ambil persamaan 1 aja. X11, jika X11 adalah sama dengan 1, maka kemudian X21 adalah mana tadi? X11 kemudian X21, maka kemudian akan menjadi ini dibawa ke sana. Berarti minus 2,7 dibagi minus 9,25. Ya, kita masukkan nilai X-nya 1 sama dengan kita nyari X21. Berarti ketemu 0,3. Berarti dari lambda 1 40,2
ketemunya eigenvektornya adalah 1 dengan 0,3 gitu ya. Kemudian langkah berikutnya tadi kan sudah dihitung lambda 1, sekarang kita hitung lambda 2. Lambda 2 adalah minus 0,2 dengan cara yang sama. Jadi kita masukkan nilai lambdanya adalah 0,2 ya, berarti kita akan ketemu persamaannya adalah minus, ini deh biar Anda nggak bingung mana tadi ya. Misalkan lambdanya adalah ketemu 0,2 gitu ya, Anda masukkan kemudian di sini berarti sama dengan minus ini kali ini ditambah ini kali ini adalah minus 0,2 minus 37,5 dikalikan X11 dikurangi 37/4 itu 9,25 minus 9,25 dikalikan X21 sama dengan 0. Ini juga sama, ini kali ini minus 37/4 X11 ditambah, karena lambdanya tadi minus 0,2 berarti ditambah minus 9,25 X21 sama dengan 0. Sama, kita akan pakai permisalan. Misal X11 sama dengan 1, maka X21 adalah sama dengan ini, kita masuk misalkan kita pakai yang ini gitu ya. Ini masukkan 1, maka ini kan ketemu adalah minus 37,7 dibagi ini yang dibawa ke sana menjadi minus 9,25. Ketemunya adalah minus 28,4. Sehingga untuk eigen value ini, eigenvektornya adalah ketemu 1 minus 28,4. Oke ya. Itu dulu sampai ke eigenvektor. Habis ini Ibu potong masuk ke video berikutnya untuk menentukan dimensi baru dari datanya.